Dompet tertinggal di dashboard motor, uang jutaan rupiah raib digondol maling. Diduga oknum pegawai lakukan praktik mafia tanah, masa geruduk kantor pengadilan agama. Korban KSP Tinara kembali melaporkan ke pihak kepolisian. Ya pemirsa, aksi pencurian sebuah dompet berisikan uang jutaan rupiah menimpa pemilik kedai makanan asal Desa Sempu, Kecamatan Sempu pada Rabu siang. Hanya dalam hitungan detik, dompet yang tertinggal di dashboard motor raib digondol maling. Pelaku yang diketahui beraksi seorang diri tersebut sempat terekam kamera CCTV saat beraksi. Pemirsa, berhati-hatilah dalam menaruh barang berharga di dashboard motor karena bisa menarik aksi kejahatan. Lantaran lupa menaruh dompet di dashboard sepeda motor, uang jutaan rupiah milik owner kedai asal Desa Sempu, Kecamatan Sempu, raib digondol maling. Kiki Aprilia Andriani, sang pemilik kedai, tidak menyangka jika dompet yang ia tinggal sejak masuk ke dalam kedai raib hanya dalam hitungan detik. Total uang senilai 3 juta rupiah, modal awal kedainya berhasil digondol maling pada Rabu siang kemarin. Detik-detik aksi pencurian dompet tersebut sempat terekam kamera CCTV milik tetangga korban. Terlihat pencuri yang mengendarai sepeda motor metik mondar-mandir sebelum mendekat ke motor korban. Motor milik terduga pelaku lalu diparkir di sebelah kedai dan pelaku berjalan ke arah motor yang terdapat dompet tergantung di dashboard. Diduga si pencuri hafal dengan situasi kedai milik korban, lantaran dengan leluasa dan tanpa kecurigaan warga sekitar saat mendekat ke motor milik korban. Padahal saat kejadian, 2 orang karyawan kedai berada hanya beberapa meter dari motor milik korban. Sampai akhirnya, dompet berisikan uang senilai 3 juta rupiah, 3 buah ATM, 1 STNK, serta identitas diri milik korban langsung dibawa kabur pelaku. Korban yang sempat panik mencoba mengecek CCTV dan berhasil menemukan sejumlah rekaman yang mengarah pada terduga pelaku. Meski potongan gambar tersebut tidak begitu jelas. Lantas, korban berinisiatif untuk melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Mapolsek Sempu. Kemarin hari Rabu jam 13.30. Yang hilang Dompet isinya uang sekitar 3 juta, KTP, SIM, STNK, ATM. Saya tinggal masuk sebentar Mas di sini ngambil, kan mau beli cat. Lihat warna catnya itu. Di depan sini ada suami sama pegawai saya, tapi enggak lihat dari CCTV. Saya mau keluar. Posisi sepeda udah muter, saya taruh di depan sini. Karena ada suami sama pegawai saya tinggal masuk sebentar ambil warna cat tembok. Ya, baru sebentar, nggak ada setengah menit udah nggak ada. Sementara itu, saat dikonfirmasi via pesan singkat, Kapolsek Sempu AKP Karyadi membenarkan aksi pencurian dompet yang terjadi pada Rabu lalu. Pihaknya sampai saat ini masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti petunjuk serta memeriksa hasil rekaman CCTV milik tetangga korban. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, diduga ada oknum pegawai terlibat praktik mafia tanah. Keluarga ahli waris mendatangi kantor pengadilan agama Banyuwangi pada Jumat siang. Didampingi Ormas Pemuda Pancasila, keluarga ahli waris ini menuntut keadilan atas perbuatan oknum panitra pengadilan agama yang dianggap melakukan kecurangan dan kebohongan, sehingga sertifikat tanah waris mereka berubah atas nama orang lain. Terima kasih kepada Bapak Polresta Banyuwangi yang telah mengamankan acara hari ini.
Pemirsa, didampingi Ormas Pemuda Pancasila, 5 perempuan ahli waris ini meluapkan kekecewaannya dengan berorasi dan membawa spanduk kecaman di depan kantor Pengadilan Agama kelas 1A Banyuwangi, Jawa Timur, diduga atas perbuatan oknum panitera Pengadilan Agama setempat pada Jumat siang. Dalam orasinya, perwakilan dari ahli waris menuduh oknum panitera Pengadilan Agama kelas 1A bernama Subandi telah terlibat praktik mafia tanah. Sebab karena permasalahan hutang piutang, beberapa sertifikat tanah yang dijadikan jaminan tanpa sepengetahuan keluarganya telah berganti nama atas nama Gali Subowo, warga desa Sumbergondo, Kecamatan Glemor, Banyuwangi. Hingga akhirnya keluarga ahli waris bersama kuasa hukumnya dan perwakilan Ormas Pemuda Pancasila diterima Ketua Pengadilan Agama Muhammad Ali Ridho dan Ketua Panitera Subandi selaku petugas Pengadilan Agama yang dituduh telah melakukan kebohongan. Di dalam ruangan mediasi, suasana menjadi panas karena keluarga ahli waris menjadi emosi. Sebab oknum Panitera Subandi mengaku tidak tahu menahu di depan Ketua Pengadilan Agama kalau keluarga ahli waris datang membawa uang sebesar 958 juta rupiah untuk membayar tanggungan kepada Gali Subowo dalam sidang gugatan di Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2019 silam. Kuasa hukum keluarga ahli waris juga mempertanyakan riwayat sidang gugatan tahun 2019 lalu yang tidak mencantumkan bahwa pihak keluarga waris yang telah melakukan permohonan pelaksanaan putusan dengan membayar panjar biaya pelaksanaan putusan damai. Dalam pertemuan tersebut, pihak Pengadilan Agama bersikukuh tidak tahu menahu. Bahkan Subandi bersedia diambil sumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Sementara kuasa hukum ahli waris Budi Haryanto membeberkan kalau persoalan ini berawal dari utang piutang antara keluarga ahli waris menggunakan 3 sertifikat yang dijadikan jaminan di bank sebesar 200 juta rupiah. Pihak Gali Subowo yang mengetahui Sumara dan saudaranya terbelit hutang di bank mengajukan diri menebus beberapa sertifikat tanah warisan itu. Tentu saja dengan syarat setelah ditebus sertifikat itu dipegangnya. Ketika akan ditebus ternyata Gali menghindar. Hingga akhirnya keluarga ahli waris mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Banyuwangi hingga tercetuslah surat perjanjian perdamaian bersama antara keluarga ahli waris dengan Gali Subowo, yang salah satu isinya keluarga ahli waris harus membayar piutang sebesar 985 juta rupiah paling lambat tanggal 29 Januari 2019. Namun yang terjadi, Gali Subowo tidak hadir dalam sidang tersebut. Padahal keluarga ahli waris sudah membawa uang sebanyak 985 juta rupiah sesuai yang tertulis di surat perjanjian damai bersama. Sehingga keluarga ahli waris dinyatakan kalah dalam persidangan. Ini kita sudah bertemu dengan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi sama dengan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Pak Subandi. Di sini Pak Subandi tadi sudah bersumpah mengatakan bahwa keluarga waktu tidak membawa uang yang rencananya untuk membayar utang kepada saudara Gali Subowo. Kemudian terkait hal-hal lain, pihak Pengadilan Agama Banyuwangi melalui ketua tadi sudah menyerahkan alur peristiwa perkara yang dihadapi oleh keluarga. Tapi di sini saya melihat ada kebohongan yang perlu diketahui oleh masyarakat Banyuwangi, oleh teman-teman media Banyuwangi, bahwasanya di sini mulai 11 Juli sampai 6 Desember sampai putusan, kemudian 29 Januari keluarga tidak melaksanakan hasil perdamaian, kemudian 31 Januari keluarga melakukan eksekusi. Tapi perlu diketahui sebelum ini sama Pak Subandi, ini yang menurut saya benar-benar suatu kebohongan yang dilakukan oleh Pak Subandi kepada kami, kepada masyarakat Banyuwangi juga. Dia tidak mencantumkan proses-proses sebelum pelaksanaan putusan. Di sini kita punya bukti kwitansi pembayaran panjar biaya pelaksanaan putusan damai, yang mana keluarga waktu itu ingin melaksanakan isi putusan. Yang berarti kan keluarga sudah beritikat baik. Tanggalnya 7 Januari 2019 itu sudah ada dalam register, ada kwitansinya juga, kemudian ada bukti permohonan kita. Lah, tapi di sini bahkan di berita acara klarifikasi Pak Subandi yang diberikan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung, dia sendiri mengatakan
Betul, pelapor datang 2 Januari untuk menyatakan melaksanakan isi putusan perdamaian. Tapi di surat ini, pada hari ini yang diberikan kita, Pak Subandi tidak mencantumkan. Nah, ini maksudnya bagaimana Pak Subandi? Ini suatu kebohongan yang memang dilakukan oleh Pak Subandi. Hanya dari pihak Ketua Pengadilan Agama ingin memeriksa lagi terhadap berkas-berkas ini secara formal. Kemudian nanti juga kalau memang ada hal-hal yang salah dalam proses-proses ini, ya kita juga minta saran juga ke Ketua Pengadilan Agama untuk bagaimana penyelesaiannya. Hal itu yang kita inginkan sebenarnya. Kalau keinginan ahli waris ini apa sih? Kalau kita pengennya sih sebenarnya kalau bisa kita melakukan proses hukum, nah kita bingung. Proses hukum bagaimana lagi yang akan kita lakukan di Pengadilan Agama Banyuwangi? Lawan dari awal sudah kayak gini. Kalau tetap oknumnya seperti ini, ya akan selesai semua perkara di Pengadilan Agama Banyuwangi. Lantaran suasana semakin memanas, polisi yang melakukan pengamanan aksi demo itu meminta keluarga ahli waris meninggalkan Pengadilan Agama bersama massa yang masih bertahan di depan kantor Pengadilan Agama setempat. Keluarga ahli waris tetap menempuh jalur hukum dengan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, manajer KSP Tinara kembali dilaporkan ke pihak kepolisian oleh 29 nasabah yang kerugiannya senilai 15 miliar rupiah pada Jumat siang. 29 orang yang diwakili Anip Haryadi dan didampingi kuasa hukumnya tersebut kembali melaporkan ke Mapolresta Banyuwangi. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui akun sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, manajer KSP Tinara, Linggawati Wijaya, kembali dilaporkan ke pihak kepolisian oleh 29 nasabah yang kerugiannya senilai 15 miliar rupiah. Bagaimana tidak, berkas perkara dengan 10 orang nasabah dengan total kerugian 14,4 miliar rupiah belum tuntas pada Jumat kemarin 17 Juni 2022. Sudah ada tambahan lagi laporan masuk mengenai aksi penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Linggawati Wijaya. Sejumlah 29 orang nasabah yang melapor ke Polresta Banyuwangi dengan total kerugian sebesar 15 miliar rupiah. Para nasabah tersebut mengalami kerugian cukup bervariasi, tergantung besaran uang yang disetorkan ke KSP Tinara. Salah satu korban yakni Anip Haryadi yang mewakili 28 nasabah lainnya datang langsung didampingi dengan kuasa hukumnya Abdul Malik. Mereka langsung laporan ke SPKT Polresta Banyuwangi. Laporan tersebut atas dugaan penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Linggawati Wijaya. Mereka melaporkan KSP Tinara yang telah menggelapkan uang para nasabah. Setidaknya kelompoknya tersebut berjumlah 29 orang nasabah yang dirugikan. Ini mewakili untuk 29 deposan yang di Tinara yang dirugikan oleh Bu Linggawati itu sejumlah kurang lebih 15 miliar dan uang orang-orang tersebut deposan tersebut sampai sekarang belum cair. Makanya kami minta bantuan pada kuasa hukum kami yaitu Abah Malik. Laporan berapa orang? Mewakili berapa orang? Mewakili 29 orang. Total kerugian berapa? Total kerugian kurang lebih 15 miliar. Itu memang diinvestasikan untuk apa? Untuk investasikan ya simpanan berjangka. Ya. Itu memang diiming-imingi bunga besar di situ juga. Ya ada yang 10%, ada yang 11%. Bahkan saya lihat warkat-warkat yang kumpul di rumah saya itu ada yang 12%. Mulai September 2019 itu sudah tidak ada sudah. Kalau mau diambil uang pokoknya ya tidak ada. Kalau nyimpennya mulai kapan? Oh,
itu orang-orang ada yang dimulai tahun 2000-an, ada yang 2001. Kalau saya sendiri dimulai 2019, itu tanggal 16 ada September, ada tanggal 3 bulan Oktober. Nilainya Bapak berapa? Nilai punya saya sendiri 550 juta. Kuasa hukum para korban KSP Tinara Abdul Malik menjelaskan bahwa laporan ini merupakan tindak lanjut atas laporan yang sebelumnya di Polda Jatim. Linggawati Wijaya yang dituntut 5 tahun penjara itu sebenarnya hanya 10 orang korban. Maka 29 nasabah atau korban lainnya kembali melaporkan Linggawati ke pihak kepolisian. Alhamdulillah Linggawati sudah ditahan ya di kejaksaan, dan kemarin dituntut oleh jaksa 5 tahun ya, tinggal kita nunggu. Laporan kami ini kita laporkan ini biar nanti majelis hakim tuh paham betul ya bahwa Linggawati ini korbannya masih banyak ya. Jadi ini ada 29 korban dengan kerugian 15 miliar. Kemarin tuh masih ada lagi 122 orang dengan total kerugian sekitar 60 miliar totalnya. Saya tidak mau mengambil sisi itu. Kami minta kepada Linggawati ya, yang kita laporkan ini Linggawati sama Budiar tadi. Karena klien kami ini mau transfer tidak dibolehkan, suruh bawa uang kontan. 100 juta, 350 juta. Jadi sudah akal buluhnya dia kan itu istilahnya. Kami minta nanti kepolisian ini benar-benar menerapkan undang-undang pencucian uang. Karena di Polda sekarang Linggawati juga diterapkan undang-undang pencucian uang, dan anaknya 2, Irwan itu sama bapaknya itu minta ditunda tanggal 23 di Polda Jatim. Jadi saya kira Lingga nanti insya Allah akan jadi, kalau tidak bisa menyelesaikan orang-orang ini, jadi ratu ya, Linggawati dan kawan-kawan ya, ratu lapas. Jadi saya minta nanti di lapas Pak Wahyu ya, tolonglah orang-orang yang begini ini, orang Banyuwangi ini korbannya ini banyak, 516 ya. 516 sudah 10 sudah dilakukan penahanan, ini 29, masih ada 496 misalnya. Sementara itu, manajer KSP Tinara Linggawati Wijaya dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 16 Juni 2022. Jaksa menerapkan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Pasal tersebut dirasa tepat dengan perbuatan terdakwa yang melakukan penipuan sejak 2019. Terdakwa tidak membayarkan bunga pinjaman kepada 10 orang nasabah dengan total kerugian sebesar 14,4 miliar rupiah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.